Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan Rian di sini di channel Rian Bicara. Kali ini saya ingin meneruskan kembali pembahasan dari buku Muhammad Sang Yatim untuk pembahasan yang kedua. Oke, seperti biasa pembahasan kita akan masuk menggunakan laptop, kemudian juga nanti dengan beberapa poin-poin yang udah dibikin di presentasi di dalam mind map. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, kawan-kawan semua, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dengan tema Fajar Menyingsing. Nah, di buku Muhammad Sang Yatim yang pernah saya review, kemudian kemarin saya upload juga untuk pembahasan yang pertama, dan kita masuk ke pembahasan singkat yang kedua tentang isi buku dari Muhammad Sang Yatim ini. Kita langsung masuk ke presentasinya atau bahan materi di sininya ya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang pertama kali diceritakan itu ialah tentang karakter dari kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Beliau itu merupakan salah seorang pemuka Quraisy dan pernah bermimpi menggali sumur Zam-Zam yang telah tertutup pasir. Akhirnya beliau mengutarakan mimpinya itu kepada kaumnya, dan akhirnya kaumnya itu pun juga menggalinya, kemudian menyerahkan pengurusan sumur Zam-Zam tadi kepada keluarganya untuk memberi minum para jemaah haji yang datang ke Mekah. Nah, kemudian pada waktu itu Abdul Muthalib mempunyai seorang anak pertama yang bernama Haris, dan beliau pernah bernazar ingin mempunyai 10 orang anak. Dan kemudian nazar atau keinginannya itu terkabul. Akhirnya beliau mempunyai 10 orang anak. Kemudian beliau ingin memenuhi nazarnya kepada Tuhannya. Akhirnya beliau mendatangi sebuah kodah. Kodah itu semacam tempat pengundian. Jadi dulu orang-orang zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka mempunyai keyakinan bahwa untuk berkomunikasi dengan Tuhannya itu datang ke tempat kodah. Nah, kodah ini tempat pengundian. Kemudian di sana mulailah diundi siapa dari 10 anaknya itu yang akan dijadikan persembahan kepada Tuhannya. Nah, setelah 3 kali diundi, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Abdullah ini salah seorang anak yang sangat dicintai oleh Abdul Muthalib, seorang anak yang sangat disayangi dan seorang anak yang sangat beliau kasihi banget. Nah, udah 3 kali pengundian, akhirnya Abdul Muthalib menyadari bahwa Abdullah lah yang dipilih oleh Tuhannya untuk dijadikan kurban. Tetapi kaumnya itu menentangnya. Demikian juga keluarganya. Akhirnya mereka mendatangi dukun. Nah, dukun ini atau peramal ini selain tadi tempat kodah, dan mereka biasa bertanya kepada dukun atau peramal. Nah, akhirnya si peramal atau dukun ini memberikan solusi antara unta dan nama Abdullah. Kembali diundi nih. Nah, kalaulah yang keluar itu nama Abdullah, maka persembahannya 10 ekor unta. Setiap kali yang keluar nama Abdullah terus menerus ditambah 10. Akhirnya setelah diundi itu keluarlah, nah maka disitulah Abdullah terbebas. Akhirnya digantilah kurbannya itu dengan 100 ekor unta. Kemudian pada waktu itu Abdul Muthalib setelah menginjak umur 70 tahun.
dan dia ingin menikahkan Abdullah yang ketika itu berumur 24 tahun, dan beliau menikahkan kepada Aminah binti Wahab, yaitu salah seorang putri dari pemuka Bani Zuhrah, yaitu salah satu cabang dari suku Quraisy. Kemudian juga Aminah ini mempunyai kedudukan tinggi dan nasab yang mulia. Akhirnya dengan menikahnya Abdullah dengan Aminah, berkumpullah dua nasab mulia dari keturunan Bani Hasim, pemukanya dari Abdul Muthalib dan Wahab bin Abdul Manaf. Nah, setelah menikah Abdullah, maka pada waktu itu kaum Quraisy itu mempunyai dua kebiasaan perniagaan, yaitu di musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka biasanya pergi ke Yaman, kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Nah, pada waktu ditugaskan Abdullah ini pergi ke negeri-negeri Syam, jadi artinya pergi waktu musim panas. Nah, Abdullah pergi ke negeri Syam untuk melaksanakan perniagaan. Waktu itu perniagaan seperti minyak wangi dan lain sebagainya itu dengan barter. Kemudian saat perjalanan pulang, Abdullah itu sakit. Kemudian beliau tidak mengikuti pulang ke Mekah. Akhirnya beliau menetap di negeri Syam, yaitu di tempat kediaman paman-pamannya. Mengetahui hal itu, Abdullah tidak pulang ke Mekah. Akhirnya Abdul Muthalib mengutus Haris, anaknya yang pertama tadi, untuk menjemput atau melihat keadaan Abdullah di sana. Belum juga Haris masuk atau datang ke Yatsrib, telah datang berita kepadanya bahwa Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia. Nah, akhirnya Haris langsung kembali ke Mekah dan menyampaikan berita duka tersebut. Akhirnya berita duka tersebut disampaikan pula oleh Haris dan juga oleh Abdul Muthalib kepada Aminah. Ketika menerima berita itu, Aminah menerima dengan lapang dan sangat sabar. Padahal waktu itu keadaan Aminah dalam keadaan mengandung anaknya, yaitu Muhammad. Nah, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepat tanggal 10 Agustus 570 Masehi, Muhammad lahir bertepatan dengan tahun gajah, dan ini diabadikan di dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian ketika lahirnya Muhammad, kemudian Aminah memerintahkan kepada salah seorang pelayannya untuk menyampaikan berita gembira kepada Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib pada waktu itu berada di Ka'bah. Nah, ketika mengetahui kelahiran anaknya, kelahiran bayi dari Aminah itu, akhirnya diberi nama Muhammad, dan nama Muhammad ini adalah nama yang sangat asing untuk dulu di Arab. Sampai-sampai orang-orang di sana bertanya, kenapa engkau beri nama dia Muhammad? Kemudian Abdul Muthalib mengatakan supaya dipuji Allah di langit dan dipuji makhluknya di bumi. Kemudian dia juga meyakini bahwa Muhammad itu akan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Kemudian ketika Muhammad lahir, kondisi di Mekah itu dalam keadaan terkena wabah penyakit cacar. Nah, mengetahui dengan kondisi seperti itu, kemudian juga dengan kebiasaan orang-orang Arab atau orang-orang pada waktu itu, mereka tidak menyusui anaknya. Mereka biasanya disusukan kepada orang-orang lain yang ada di Baduy. Jadi selain dengan cuacanya yang lebih segar, kemudian dalam pergaulan dan perkataan yang bagus, dan pada waktu itu ada sekelompok orang-orang yang sengaja datang ke Mekah itu untuk menyusukan bayi-bayi yang baru lahir. Dan tibalah yaitu Halimah binti Haris dari Bani Asad. Dia datang terlambat karena memang keadaan untanya yang
sudah kehabisan bekal, kemudian juga kambing-kambingnya yang kurus. Jadi selama perjalanan mereka terlambat datang ke Mekah. Akhirnya mereka tidak mendapatkan anak untuk disusukan. Nah, akhirnya mereka hanya mendapatkan Muhammad. Pada waktu itu terjadilah suatu perdebatan antara Halimah dengan suaminya, antara membawa Muhammad dan tidak. Akhirnya suaminya menyarankan supaya membawa Muhammad. Dan ketika beliau mengambil Muhammad untuk disusukan, beliau mendapatkan suatu keberkahan. Jadi untanya yang tadi masih kurus, kemudian kambing-kambingnya dan susunya yang kering itu akhirnya terisi. Kemudian sesudah itu dibawalah Muhammad untuk disusukan di tempat Halimah. Nah, genap 2 tahun penyusuan dikembalikanlah Muhammad kepada ibunya, sekaligus meminta izin pula, karena Muhammad ini membawa berkah, kemudian membawa kemakmuran ke dalam keluarganya. Akhirnya diizinkan pula oleh Aminah untuk dibawa kembali. Nah, pada umur 4 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada, di mana ketika bermain Muhammad itu diambil oleh 2 orang laki-laki, kemudian si dadanya itu dibuka ya, kemudian si hatinya itu dicuci. Dan cerita ini sampailah kepada peramal Yahudi, sampai-sampai peramal Yahudi mengatakan Muhammad harus dibinasakan karena akan membawa petaka. Mengetahui hal itu, keluarga Halimah dan suaminya merasa khawatir terhadap cerita dari peramal Yahudi itu. Akhirnya Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Nah, kemudian dikembalikan kepada Siti Aminah dengan berbagai argumentasi atau cerita yang telah mereka sampaikan kepada Aminah. Kemudian Aminah menerangkan bahwa Muhammad itu sejak dalam kandungan itu berbeda dengan bayi-bayi yang lainnya. Jadi tidak merasakan berat. Kemudian juga beliau pernah bermimpi bahwa suatu ketika Muhammad itu akan membuat suatu perubahan yang sangat besar. Oke, itu adalah pembahasan singkat dari bab kedua dari buku Muhammad Sang Yatim. Kembali lagi nanti di pembahasan yang ketiga dengan tema yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.